If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. Presidensi G20 Indonesia sukses terselenggara. Indonesia pun berhasil menjadi tuan rumah dan membawa harum nama Indonesia di kancah eksistensi internasional. Lantas apa saja yang terjadi selama perhelatan KTT G20 yang berlangsung di Nusa Dua Bali, serta apa poin kesepakatan dari pertemuan 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia ini? Ikuti liputan saya selengkapnya. Mandat Bumi Pertiwi untuk menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 Bali berlangsung sukses. Indonesia dengan lantang menyuarakan isu perdamaian dunia sembari memastikan kesepakatan terjalin di antara negara partisipan G20. KTT G20 pun membuahkan hasil berupa Leaders Declaration atau deklarasi para pemimpin dunia. Pertemuan 20 negara dengan ekonomi terbesar dunia yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 16 November di Apurva Kempinski, Nusa Dua Bali, dihadiri oleh 17 kepala negara secara langsung. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan kepala negara lainnya. Kedatangan tamu negara ini disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo beserta jajaran menteri. Dalam pidato pembukaan, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya stabilitas dan perdamaian dunia, khususnya di tengah kondisi yang penuh tantangan saat ini. Pertemuan pun terbagi ke dalam 3 working sessions membahas 3 topik area prioritas, yaitu stabilitas energi dan pangan, arsitektur kesehatan global, dan transformasi digital. Dari isu keamanan energi dan pangan, Jokowi menegaskan pentingnya perdamaian dunia. Pasalnya, jika konflik terus berlanjut, maka kenaikan harga pangan dan energi akan terus terjadi, diikuti dengan kelangkaan pasokan. Di satu sisi, Indonesia menekankan pentingnya paradigma kolaborasi dalam upaya menghadapi isu pangan dan energi, termasuk tantangan perubahan iklim. Upaya kita untuk harus didasarkan paradigma kolaborasi. Pelibatan lebih banyak pemangku kepentingan termasuk sektor swasta akan membawa manfaat nyata. Saya percaya inisiatif seperti PGII akan semakin bermanfaat jika melibatkan sebanyak-banyaknya negara di dunia. Di sisi lain, komitmen transisi energi pun kembali ditegaskan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menerangkan Amerika Serikat dan negara anggota G7 akan menggelontorkan dana senilai 20 miliar dolar AS atau sekitar 311 triliun rupiah untuk mempercepat transisi energi di tanah air. Dana ini akan ditujukan untuk pengembangan kendaraan listrik dan teknologi. Together, we're mobilizing $20 billion to support Indonesia's efforts to reduce emissions and expand renewable energy, and support workers who are most affected by the transition away from coal, and that can be difficult. That $20 billion from partner governments and some of the world's leading financial institutions will accelerate an ambitious energy transition that has a global impact. We also plan to invest $798 million through the new Millennium Challenge Corporation. Tidak hanya itu, dari sektor kesehatan, salah satu capaian terbesar dari presidensi G20 Indonesia adalah Pandemic Fund. Kesepakatan ini berupa komitmen dana hingga 1,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 62 triliun rupiah yang berasal dari belasan negara anggota G20 dan sejumlah lembaga filantropi dunia. Indonesia sendiri menyumbang hingga 50 juta dolar Amerika Serikat. Dana ini ditujukan untuk respon cepat akan isu kesehatan global dan upaya untuk memberikan akses kesehatan yang inklusif bagi seluruh negara di dunia. And the next is health infrastructure. We've seen over the last few years strengthening health security must be a priority for all of us. We just went through a long discussion on that. That's why we're continuing to support vaccine manufacturing in Africa and Asia,
and investing $15 million to the U.S. International Development Finance Corporation in India's health infrastructure are just a few examples. Kesepakatan penting dari sektor transformasi digital pun ikut terjalin. Dari area ini, negara anggota G20 sepakat akan sejumlah poin utama, yaitu konektivitas digital, literasi dan kecakapan digital, hingga keamanan dunia digital. Sebagai Presiden G20, Indonesia mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan global. Dan di bawah presidensi Indonesia, Digital Economy Working Group sudah mulai berjalan. Tahun ini, G20 juga mendorong pengembangan startup potensial melalui Digital Innovation Network. Ya, Indonesia untuk pertama kalinya mendapatkan kehormatan untuk membawa isu digital ke tingkat working groups, menteri hingga kepala negara dalam perhelatan G20. Sebelumnya, isu ini terbatas dibahas di tingkat task force atau gugus tugas. Dan ini satu capaian yang luar biasa yang dilakukan, diplomasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden ya, bersama-sama tentu dengan Ibu Menlu, dengan Ibu Menteri Keuangan. Akhirnya para pemimpin negara-negara G20, Grup 20 menyepakati ya agenda prioritas kita dan ditindaklanjuti di dalam makro polisi negara masing-masing. Kebijakan-kebijakan besar dari negara yang masing-masing. Tentu perumusan isu dalam topik karya ini sudah melalui perjalanan panjang sebelum disahkan di tingkat KTT. Kita pun diajak oleh Kementerian Luar Negeri dan Kemenko Bidang Perekonomian selaku Sherpa untuk merumuskan yang digital. Dan itu merupakan sebetulnya hasil dari Digital Economy Ministers Meeting sebagai bahan awalnya. Kemudian Sherpa juga pada waktu menyusunnya ada masukan penambahan dari anggota lain, Sherpa anggota lain yang kemudian dirumuskan menjadi apa yang terdapat di deklarasi saat ini. Ada 3 paragraf yang terkait dengan digital economy, yang terkait dengan connectivity, akses, kemudian terkait dengan digital literacy, digital skills, dan digital safety on the digital environment. Meski demikian, presidensi G20 Indonesia sukses mempertontonkan kekompakan para kepala negara. Momen ini ditunjukkan di sela-sela jamuan, mulai dari makan siang di Ocean Front Lounge yang penuh dengan filosofi hingga makan malam mewah dengan hiburan memukau. Berbagai fasilitas dibangun untuk menunjang kesuksesan perhelatan KTT G20 dan betul-betul diperhitungkan dari berbagai sisi termasuk dari aspek informasi. Nah, terkait dengan hal ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo membangun media center yang terletak di BICC Nusa Dua Bali. Di sini, para pewarta bisa mendapatkan akses informasi melalui layar lebar ini yang menampilkan kegiatan para kepala negara secara real time, dan di satu sisi juga para pewarta yang terdiri dari ribuan pewarta baik nasional maupun juga internasional ini kerap dimanjakan dengan beragam fasilitas yang ada di sini. Panjang sudah perjalanan Indonesia meraih kesuksesan di puncak KTT G20 Bali. Tidak terasa detak gairah kehormatan sebagai tuan rumah harus berakhir. KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup. Usai KTT berlangsung, secara simbolis kehormatan diberikan oleh Indonesia kepada negara presidensi berikutnya, yaitu India. Bertambah sudah prestasi Indonesia di kancah global, tentu sudah sepatutnya kita berbangga. Meski Indonesia tetap harus terus bersolek hingga terus mendapatkan kehormatan lain ke depannya. CNBC Indonesia, Beyond Business.